pembentukan dan enumerasi. Kemudian pembuatan algoritma dalam notasi algoritma juga akan diajarkan dan disusulkan dengan analisis kasus pengulangan atau looping, konsep array, penggunaan array, kemudian juga diakhiri dengan konsep file dan pemanfaatan. Prasyarat mata kuliah ini nggak ada. Intinya sih lulus masuk UP, jadi nggak ada kaitannya dengan mata kuliah yang lain ya. Yang penting lulus masuk UP bisa langsung ambil mata kuliah. Ini capaian pembelajaran program studi terkait algoritma dan pemrograman. Jadi setelah lulus mata kuliah ini, ya, diharapkan mahasiswa mampu menguasai prinsip dan teknik perencanaan proses pembelajaran multimedia, kemudian menguasai prinsip dan teknik komputasi yang baik dalam memecahkan masalah dunia nyata di berbagai area aplikasi multimedia, kemudian menguasai perencanaan, analisis, rancangan, penerapan, evaluasi, pemeliharaan, dan pengelolaan sistem multimedia dengan kinerja dan integritas aplikasi yang optimal. Kemudian mampu menggunakan prinsip dan teknik komputasi yang baik dalam memecahkan masalah dunia nyata di berbagai area aplikasi multimedia. Kemudian mampu menerapkan berbagai pendekatan efisien dan efektif dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran multimedia. Dan yang terakhir, mampu merencanakan, menganalisis, merancang, menerapkan, mengevaluasi, memelihara, dan mengelola sistem multimedia dengan kinerja dan integritas aplikasi. Intinya, untuk nanti yang berminat masuk KBK komputasi, dasarnya ada di sini, di algoritma dan pemrograman. Kalau mau nanti setelah ini ada aplikasi-aplikasi yang berbasis GUI, itu belajarnya nanti di semester depan di pemrograman berbasis objek. Nah, untuk sekarang yang akan kita kuasai adalah konsep algoritma dan beberapa kasus, konsep looping, konsep array, konsep dalam bahasa C, dan mendesain membuat program sederhana dengan bahasa C. Hanya segini capaian pembelajaran mata kuliah kita. Jadi nggak usah terlalu pusing karena nggak terlalu banyak juga, hanya segini. Komposisi penilaian kita sekarang ada 3 SKS. Karena 3 SKS berarti kita nanti akan ada tugas kelompok. Akan ada proyek kelompok. Komposisi penilaiannya 10% di tugas kelompok 5%, kuis 15%, akan ada 2 kali, berbeda dengan matematika dasar. Kemarin matematika dasar kita berapa kali ya? 3 kali kuis, diambil 2, sekarang 2 kali kuis diambil 1. UTS 35%, UAS 35%. Nah, sekarang ada syarat ini juga, walaupun kemarin karena lagi pandemi, tapi jadinya sekarang ada syarat ketidakhadiran tidak lebih dari 4 kali ya, karena kemarin banyak yang bolos-bolos, tahu-tahu pengen ikut remedial aja. Kalau sekarang syaratnya ketidakhadiran tidak lebih dari 4 kali. Kalau sudah lebih 4 kali nggak usah, jangan ikut remedial, gitu ya. Sistem penilaian masih sama yang berlaku di UPI kayak gini. Jadi kalau misalkan mau dapat A ya nilainya harus di atas 92. Kalau datanya di atas 92 berarti kan kalau dari 10 soal ya minimal benar 9 kan mungkin. Jadi jangan sampai kok nilainya kecil-kecil gimana, dapatnya segitu kudu kumaha. Jadi ya nggak apa-apa lah, yang penting kan nanti ada maksudnya justifikasinya lah. Yang akan kita bahas, kemudian yang akan kita bahas dalam 5 minggu pertama pendahuluan hari ini, kita akan belajar notasi algoritma, tipe dan ekspresi, analisis kasus, pengulangan atau looping, kemudian kita belajar prosedur dan juga fungsi. Mungkin beberapa ada yang sudah pernah mendengar ini waktu SMK pernah belajar, tapi yang dari SMA juga nggak apa-apa. Saya juga dulu SMA kok dan bisa mengajar ini sampai sekarang. Saya ngajar Alpro udah hampir 6 tahun, jadi ya nggak apa-apa. Kita akan belajar juga array dasar, pencarian atau searching, dan juga ada sorting, dan yang terakhir kita belajar tentang operasi file. Ini aturan tugas kelompok yang tahun kemarin seperti ini. Nanti akan saya jelaskan lagi di pas pertemuan nomor tugas kelompok. Nah, software pendukungnya ini sudah saya jelaskan dalam tugas juga kalau nggak salah. Jadi kemarin itu saya kasih tugas juga ya. Di sini ada tugas 1A, rangkuman materi dasar disertai contoh materi dasar dalam bahasa C. Jadi intinya masing-masing harus sudah mulai install Codeblox di dalam komputernya masing-masing. Instalasinya ada di sini, cara installnya, cara downloadnya dari mana juga ada. Tinggal dibuat rangkuman, kemudian di dalam file itu ada screenshotnya, hasil sudah di-running dalam komputer masing-masing. Kayak gitu. Boleh sih pakai Notepad plus juga nggak apa-apa, tapi saran saya gunakan Codeblox. Kemudian syarat mulai perkuliahan, saya ingin nanti setiap perkuliahan mahasiswa itu saya sebetulnya agak kurang suka kalau memang nggak ada urgent-urgent banget. Pas nanti aktifin kamera, tahunya lagi di Indomaret, atau misalkan lagi makan siang, karena kan jam-jam segini jam-jam makan siang sebetulnya.
Jadi ya kan saya meminta nanti kan ada timeline juga ya setiap perkuliahan, dan kita sekarang tuh lebih leluasa karena kan 3 SKS nih. Jadi 1 jam pertama misalkan nonton video yang sudah saya buat, 1 jam selanjutnya mengerjakan tugas, 30 menit selanjutnya baru diskusi. Nah, gunakanlah sesi diskusinya itu ya dengan semestinya lah, memang diniatkan untuk kuliah. Intinya ada perangkat yang bisa digunakan untuk coding. Jangan lagi kuliah, taunya lagi naik motor. Jadi ya, pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Siap mahasiswa, ini kalau yang di kelas ya. Ini referensi, bisa kalian download sendiri. Kalau misalkan mau cari ini juga di internet bisa langsung cari. Jadi kalau misalkan kita sering kayak gini udah langsung ada. Diklat kuliah dasar pemrograman, ini bisa langsung kalian download. Langsung ke sini juga langsung ada. Saya ngambil banyak dari sini. Ini edisi teman saya kuliah dulu. Bisa kalian download sendiri. Ini juga bisa. Ini kalau ini sih bisa dibeli sih, saya juga punya bukunya. Kalau ini bisa dibuka dibeli itu. Nah, yang ini sih tuh ada download PDF-nya juga. Ini bisa ada ya. Ya, kalau mau beli juga kan bagusnya sih beli. Kalau misalkan mau beli Tokopedia murah kok bukunya. Kalau mau bukunya kalau mau download juga ya silahkan aja cara. Oke. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, referensi sudah. Syarat pembuatan proyek nggak ada materi khusus untuk hari ini aja, tapi nanti harus dikerjakan tugasnya. Tugasnya itu tugas yang pertama, rangkuman tentang dasar pemrograman menggunakan bahasa C disertai contoh implementasi kode dasar. Maksudnya gimana? Kode bloknya dibuka. Setelah dibuka coba create project. Kemudian setelah itu dibuka di sini. Ada sih contohnya di dalam video saya. Console application, kemudian next, kemudian pilih bahasa C. Misalkan ini saya simpan di mana ya? Di sini lah atau di mengajar mungkin. Saya tulis Pro. Kemudian di sini tugas A. Ini digantilah misalkan. Ini kan perintah-perintah ini. Udah saya jelasin di video perintah ini untuk perintah mencetak, misalkan halo, misalkan tulis aja di sini. Kalau misalkan direct langsung keluar. Atau di setting. Setting di sini compiler. Nah, baru bisa. Sampai keluar nama sendiri lah. Habis itu di screenshot. Untuk tugas 1A. Nah, tugas 1B, buatlah target nilai IPK semester 2 dengan menggunakan Microsoft Excel. Kemudian gabungkan dengan target nilai dan realisasi dari tugas semester 1 sebelumnya. Maksudnya gimana? Bisa ada contoh ya. Ini yang semester 1 kemarin. Tugas itu ini ya. Saya contoh bisa download. Gak susah sih, jadi mungkin nanti dibuat. Apa jadi gini? Ini sebetulnya nggak usah. Kalau mau ya misalkan di sini diganti, dijadikan target awalnya. Kemudian di sini diganti jadi realisasi turun. Ini yang semester 1 dibuat. Misalkan targetnya C, ternyata realisasinya A. Ini jadi, misalkan jadi amin, misalkan ini jadi A nanti keluar.
targetnya dapat segini, IP-nya realisasinya misalkan jadi 3,55. Ini yang semester 1, semester 2-nya gimana? Ya dibuat lah kayak gini. Ini untuk yang semester 2. Nanti di sini kalau semester 2 tambahkan di sini IPK. Kan ini IP semester 1. Kemudian di sini nanti ada IP semester 2. Kemudian di sini IPK-nya berapa? Buat ini kan kosongin dulu karena belum ada kan. Targetnya berapa? Nanti keluar. Ini untuk yang tugas 1B. Udah, mungkin sampai sini aja. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Gimana? Ada pertanyaan? Atau sudah mengerti semua? Cuma minta ini Pak, kalau yang semester 2 itu bikin baru lagi, kalau yang semester 1 itu cuman di ini kan, cuman apa sih pembuatan perbandingan antara yang ditarget sama yang karena dapat gitu ya Pak ya, kalau semester 1. Kalian masih punya nih file ini, ya tinggal dilanjutin aja. Sekarang mata kuliahnya kan bukan ini semua ya. Ini diganti lah. Berarti misalkan nilainya sekarang tuh ada apa aja sih kalian? Alpro, gitu. Algoritma dan pemrograman. Kemudian habis itu ada apa? Sistem operasi. Kemudian ada apalah di sini jumlah SKS itu kan beda. Nilainya targetnya berapa? Jadi di sini kan tulis aja target. Nah di sini realisasinya. Jadi masing-masing punya perencanaan tiap awal semester tuh. Misalkan targetnya C semua, ternyata IP saya udah segini. Nah cara hitung IPK juga kan udah dikasih tahu. Ada lagi pertanyaan? Aman? Gak ada pertanyaan? Gak ada? Videonya udah pada ditonton belum? Sudah. Ya, kalau yang sudah bagus. Nanti kalau misalkan instalasi programnya ada yang bermasalah, nanti saya akan coba. Saya juga akan dibantu oleh 2 asisten. Ada Teh Regina sama Teh Aska 2019. Jadi kalian bisa banyak bertanya terkait. Kalau saya nggak bisa di-download, kok program saya error, kalau misalkan saya nggak bisa install, tanyalah langsung. Ya. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Aman? Ya tinggal dikerjakan. Minggu depan sudah mulai ada materi terkait coding dalam bahasa C. Minggu ini nggak lama, sudah aja. Tapi siapkan dulu bahasa si programnya ya masing-masing. Jadi minggu depan sudah mulai bisa coding. Ya udah, ada pertanyaan? Kita baru 20 menit loh. Tapi ya nggak apa-apa. Kita kan seharusnya sampai jam berapa sih? Sampai setengah 4 kan? Nggak apa-apa lah, sekarang kita sampai setengah 4. Jadi tinggal ditonton videonya, kerjakan tugas yang sampai lah setengah 4. Ya kerjakannya sekarang aja tugasnya. Ya nanti. Oke, ada pertanyaan? Ada? Kalau ada ya sudah. Mungkin untuk pertemuan hari ini sampai sini aja. Maka silahkan mulai di-download, mulai dikerjakan tugasnya, dan diselesaikan, di-upload. Walaupun uploadnya sebetulnya masih lama hari Senin sih, cuma ya ngapain dinanti-nanti kalau bisa sekarang? Ya dibalik ya, ngapain sekarang kalau bisa dinanti-nanti? Jangan kayak gitu. Ya. Walaupun seringnya kayak gitu sih sebetulnya, termasuk juga saya, gitu, tapi jangan. Ya, oke. Kalau misalkan ada lagi pertanyaan, maka silakan bisa dikerjakan tugasnya, diselesaikan sekarang. Ya, biar kalau misalkan ada pertanyaan nanti boleh bertanya di grup nanti saya izin masukin juga akan TTA slide-nya ya. Sekian dari saya, atur atas perhatiannya. Mohon maaf minggu kemarin saya nggak masuk. Mudah-mudahan kita akan tetap bisa selesai sebelum bulan puasa ya, atau sebelum Lebaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.